Apa ibu tidak sadar seluruh pakaian ibu bau karbol? Tolong lepas seragam petugas kebersihan itu. Pada hari ulang tahunnya yang ke-70, putranya Budi dengan kasar menarik pergelangan tangan ibunya dan mendorongnya keluar dari pintu depan. Demi kemajuan karier mereka, Budi dan isterinya Rina tanpa ragu menyebut ibu mereka sendiri sebagai asisten rumah tangga. Namun, mereka tidak tahu satu hal. Siapakah pemilik asli hotel tempat ibu mereka bekerja, hotel yang begitu mereka pandang sebelah mata? Kini, kisah balas dendam dingin dari seorang ibu untuk mengembalikan segalanya pada tempatnya akan segera dimulai. Pukul 5 subuh yang hening di dapur sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman, Jakarta, lampu sudah menyala terang. Sri Lestari yang usianya tak lagi muda, 70 tahun, sudah sibuk menyiapkan sarapan dengan tangannya yang cekatan namun tetap rapi. Aroma harum nasi kuning yang gurih dan tumisan bumbu menyebar ke seluruh penjuru rumah. Lauk pauk seperti ayam goreng, perkedel dan kering tempe tertata cantik di atas piring saji. Hari ini ulang tahunku yang ke-70, gumamnya. Meskipun ini adalah hidangan ulang tahun yang ia siapkan sendiri, seulas senyum tipis terukir di bibir Sri. Rambutnya yang mulai memutih dan kerutan yang semakin dalam di cermin terasa asing, tetapi hatinya membuncah membayangkan putera dan menantunya akan segera duduk di meja makan yang telah ia siapkan. Tepat pukul 7 pagi, pintu kamar utama terbuka dan Budi Santoso muncul. Pria berusia awal 40-an dengan postur tegap, mengenakan setelan jas bermerek yang pas di badan, jelas terlihat seperti seorang manajer sukses di perusahaan besar. Namun, begitu melirik ke arah dapur, keningnya langsung berkerut tajam. "Ibu, masak nasi kuning lagi?" kata Budi sambil menutup hidungnya. Sri mendekat dengan senyum cerah. "Budi, hari ini kan ulang tahun ibu. Ibu siapkan makanan kesukaanmu." "Tidak perlu. Pagi ini saya ada rapat penting, jadi tidak nafsu makan," jawab Budi dingin sambil memperbaiki dasinya di depan cermin. Rasa kecewa melintas di wajah Sri, tetapi ia berusaha memahami kesibukan puteranya. "Setidaknya cicipi sedikit nasi kuning buatan ibu." "Sudah kubilang aku tidak punya waktu." Saat itu Rina Wijaya, menantunya, keluar dari kamar dengan rambut keritingnya yang masih acak-acakan sambil menguap. Ia memandang hidangan ulang tahun yang disiapkan Sri dari atas ke bawah, lalu memasang wajah tidak suka. "Ibu ini pagi-pagi begini kenapa masak heboh sekali? Baunya jadi menyebar ke seluruh rumah." "Rina, hari ini ulang tahun ibu. Bagaimana kalau malam ini kita makan di luar bersama?" "Oh, benar juga. Selamat ulang tahun. Tapi bagaimana? Ya, malam ini kami ada tamu yang sangat penting," kata Rina santai sambil minum air. Sri bertanya dengan raut bingung. "Tamu? Siapa memangnya?" "Orang penting yang memegang proyek renovasi Hotel Kencana Mulia, Pak Hartono. Dialah yang akan menandatangani proposal proyek yang diajukan Mas Budi. Kalau kita bisa memenangkan hatinya." "Ah, sudahlah. Ibu juga tidak akan mengerti." Suara Rina penuh dengan ambisi dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Budi ikut menimpali, "Jadi bu malam ini tolong diam saja di kamar. Mengerti?" Tapi hari ini, Sri mencoba mengungkapkan kekecewaannya, tetapi putra dan menantunya sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Di rumah yang kosong setelah Budi dan Rina pergi, Sri duduk sendirian di meja makan. Ia menyalakan lilin di atas kuih kecil untuk dirinya sendiri, memejamkan mata untuk memanjatkan doa dan akhirnya meneteskan air mata yang sedari tadi ditahannya. Pukul 6 sore, Rina mondar-mandir dengan cemas menunggu di depan pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncullah Pak Hartono, orang penting yang ia sebutkan pagi tadi. "Selamat datang Pak Hartono," sambut Rina dengan suara yang dibuat lebih tinggi dan ramah. Pak Hartono yang berpakaian rapi masuk ke ruang tamu dan Budi pun menyambutnya dengan sopan. "Permisi, boleh saya menggunakan toilet?" Saat Pak Hartono berjalan menuju toilet, Sri dengan ragu-ragu melepas celemeknya dan keluar ke ruang tamu. Kalau ada tamu, setidaknya ibu harus menyapa. "Ibu." Budi memotong ucapan ibunya dengan suara berbisik, takut didengar oleh tamunya. Wajah Budi memerah padam. "Apa ibu tidak sadar seluruh pakaian ibu bau karbol? Tolong kalau sudah pulang kerja, lepas seragam hotel itu. Apa kata Pak Hartono nanti kalau tahu ibu seorang petugas kebersihan di Hotel Kencana Mulia? Mau ditaruh di mana muka kami?"
Ucapan pedas budi bagai petir di siang bolong. Wajah Sri pucat pasi. Ia tak pernah menyangka akan menerima penghinaan seperti ini di hari ulang tahunnya. Sri tak sanggup lagi berada di sana. Dengan langkah gemetar, ia berbalik untuk masuk ke kamarnya. Tepat pada saat itu pintu toilet di ujung lorong terbuka dan Pak Hartono keluar. Matanya bertemu langsung dengan Sri yang sedang berbalik badan. Suasana tegang di ruang tamu membuatnya tampak bingung. Melihat pemandangan itu, Budi dan Rina menjadi pucat seketika. Pak Hartono memecah keheningan. Oh, rupanya ada orang lain di rumah ini. Seketika Budi melangkah maju dengan senyum paksa. Oh, ini asisten rumah tangga kami. Tidak usah diperhatikan, Pak. Asisten rumah tangga. 3 kata yang keluar dari mulut putranya itu menusuk jantung Sri bagai belati. Bahu Sri bergetar pelan, kepalanya tertunduk dalam agar tak ada yang mengenalinya. Tapi sepertinya beliau mengenakan seragam Hotel Kencana Mulia. Saya tahu betul seragam itu karena itu hotel kami. Seketika udara di ruang tamu seolah membeku. Wajah Budi membiru. Rina dengan cepat tertawa berlebihan sambil menarik lengan Pak Hartono. Wah, Pak Hartono, yeli sekali. Begini, asisten rumah tangga kami ini kebetulan kerja paruh waktu di Hotel Kencana Mulia. Mungkin seragamnya nyaman, jadi belum diganti. Rina mencoba mengendalikan situasi sambil membimbing tamunya ke ruang tamu. Sudah Pak, jangan pikirkan hal-hal sepele. Mari ke sini, cicipi buahnya. Banyak yang harus kita bicarakan. Begitu perhatian Pak Hartono teralih, Budi segera mendekati Sri dan menarik lengannya dengan kasar. Kumohon, masuklah ke kamar. Ya, Budi mendorong ibunya ke arah kamar. Sri tidak lagi melawan. Dengan langkah gemetar ia masuk dan menutup pintu. Di sofa ruang tamu, Budi dan Rina memulai pembicaraan serius dengan Pak Hartono sambil menikmati anggur mahal. Rumah Anda bagus sekali, kata Pak Hartono dengan nada penuh arti. Kalau proposal yang diajukan Pak Budi ini lolos, Anda harus pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Saya akan bantu. Oh, tentu saja, Pak. Proyek ini harus berjalan lancar dengan bantuan Bapa, jawab Budi sambil menyelipkan sebuah amplop tebal ke bawah meja. Ini hanya tanda terima kasih kecil dari kami. Mohon diterima. Pukul 9 malam, ruang tamu yang tadinya ramai menjadi sunyi. Setelah Pak Hartono pulang, senyum di wajah Budi dan Rina langsung hilang, berganti dengan ekspresi dingin. Budi melempar dirinya ke sofa sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. Sialan, kenapa juga ibu harus keluar saat itu? Dia kan ibumu. Seharusnya kamu yang mengaturnya, sergah Rina dengan suara tajam. Kamu lihat ekspresi Pak Hartono tadi. Kalau kontrak ini gagal, kamu yang tanggung jawab. Diam. Memangnya aku harus bagaimana? Aku tidak tahu kalau ibu akan keluar. Percakapan mengerikan di ruang tamu itu terdengar samar-samar dari balik pintu kamar. Sri merasa jantungnya seakan berhenti berdetak, namun ia bahkan tak sanggup menutup telinganya. Aku sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Punya ibu mertua yang setiap hari pulang pergi kerja pakai seragam petugas kebersihan itu memalukan. Kita juga harus hidup sesuai dengan status kita sekarang. Jawab, Budi. Lakukan sesuatu untuk menyingkirkan ibumu dari rumah ini. Setelah hening sejenak, Budi akhirnya menjawab dengan suara rendah, seolah sudah mengambil keputusan. Baiklah, akan kulakukan seperti yang kau mau. Percakapan di ruang tamu berhenti, digantikan keheningan yang mencekam. Beberapa saat kemudian, ketika Sri dengan tangan gemetar membuka pintu kamarnya, Rina sudah menunggunya dengan tangan terlipat di dada. Budi berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Ibu, suara Rina sedingin es. Saya rasa ibu sudah mendengar semua percakapan kami tadi. Gara-gara ibu kami sangat malu tinggal di apartemen ini. Rina, apa maksudmu? Segera pergi dari rumah ini. Sri menatap menantunya, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Budi yang berdiri di sampingnya hanya mengangguk. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Sri memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas dengan tangan gemetar. Ia tak pernah menyangka akan diusir dari rumah yang ia beli untuk putranya dengan uang hasil kerja keras seumur hidupnya. Apa kalian benar-benar ingin aku pergi? Tanya Sri, masih menyimpan harapan terakhir. Budi menjawab dengan membuka lebar pintu depan. Ya, sekarang hiduplah untuk diri ibu sendiri, bebas. Pukul 10 malam, Sri didorong keluar ke koridor apartemen hanya dengan sebuah tas tangan kecil.
Pintu di belakangnya dibanting hingga tertutup dan tak lama kemudian terdengar suara tawa keras dari kedua orang di dalam. Sri berdiri di koridor yang dingin, menatap pintu itu untuk waktu yang lama, lalu bergumam sendiri. Mas Agus, firasatmu benar. Aku memulai semua ini untuk mengetahui isi hati putra kita dan akhirnya adalah diusir di hari ulang tahunku yang ke-70. Selama 70 tahun hidupnya, ini adalah ulang tahun yang paling menyakitkan dan paling dingin yang pernah ia rasakan. Namun, di tengah keputusasaan yang kelabu, ada sebekas cahaya lain yang diam-diam menyala di matanya. Seolah tak peduli dengan kesedihan sang ibu yang ditinggalkan sendirian di koridor dingin, suara tawa Budi dan Rina memenuhi seisi rumah. Budi merebahkan diri di sofa dengan gaya angkuh. Ah, lega sekali rasanya. Akhirnya bebas. Rina datang membawa 2 gelas anggur kristal dan menuangkannya dengan mahir. Aroma anggur yang pekat memenuhi ruangan. Sekarang tidak perlu lagi mencium bau karbol dan bau bumbu dapur yang menyengat itu. Hidungku terasa plong seperti baru dioperasi. Seharusnya dari dulu saja kita suruh dia pergi. Paling-paling dia akan tinggal di rumah saudaranya atau di mana pun. Budi mengangkat gelasnya. Cheers! Suara denting gelas yang bening terdengar saat keduanya bersulang. Cahaya mewah lampu ruang tamu terpantul di mata mereka yang berkilauan kerana keserakahan. Mulai sekarang kalaupun teman-teman kantor datang ke rumah, kita tidak perlu malu lagi kan? Tentu saja, seru Budi penuh semangat, namun tiba-tiba raut wajahnya mengeras. Ia meletakkan gelasnya dengan keras, matanya berkilat karena amarah dan rasa rendah diri yang sudah lama terpendam. Aku sudah muak diremehkan di kantor hanya karena aku anak pemilik motel melati dari kampung. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba bicara begitu? Tanya Rina kaget. Budi mengepalkan tangannya. Saat teman-teman seangkatanku naik jabatan dengan cepat karena koneksi orang tua mereka, aku harus berjuang mati-matian dengan prestasi untuk sampai ke posisi ini. Tapi di belakangku, mereka semua berbisik kalau aku hanya orang kampung yang beruntung, bukan karena kemampuanku. Budi bangkit dan mondar-mandir di ruang tamu seperti singa yang mengaum. Rina mendekat dan memeluk bahunya. Tidak mungkin, siapa yang bilang begitu? Di kantor tidak ada yang lebih kompeten darimu. Itulah yang membuatku semakin gila. Ketidakmampuan ibu menjadi belenggu yang menghalangi karierku. Tapi sekarang semua sudah berakhir. Kalau proposal renovasi Hotel Kencana Mulia ini berhasil, berapa banyak uang yang bisa kuambil dari proyek ini? Budi menggebrak meja dengan tinjunya. Rina membelai lengannya, seolah memanas-manasi amarahnya. Tentu saja harus berhasil. Ini menyangkut promosi jabatan direktur untukmu demi masa depan kita. Budi tersenyum serakah. Ia membuka rencana proyeknya. Lihat ini, total biaya renovasi ini 500 miliar rupiah. 500 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 50 miliar sudah cook markup, jadi setelah memberi bagian untuk Pak Hartono, sisanya bisa kuambil semua. Luar biasa, mulut Rina terengganga. Budi berpura-pura menekan kalkulator. Kalau ini berhasil, kita bisa jadi pemilik penthouse di tengah Kebayoran Baru. Penthouse? Berarti aku bisa dipanggil Nyonya Direktur? Tentu saja, kalau proyek ini lancar, aku pasti akan dipromosikan. Lounge VIP di mal-mal mewah akan jadi tempatmu dan aku akan membelikanmu barang-barang bermerek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benarkah? Kalau begitu, boleh aku beli jam tangan berlian yang kulihat di majalah waktu itu? Tentu saja. Kau tinggal tunjuk saja. Aku akan membelikan semuanya. Keduanya saling menatap dan larut dalam obrolan penuh mimpi. Tiba-tiba Rina bertanya dengan cemas, tapi apa itu pasti berhasil dan tidak akan ketahuan? Bagaimana kalau tim audit tahu? Budi tersenyum licik sambil menggesekkan ibu jari dan telunjuknya. Di dunia ini, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Selama Pak Hartono ada di pihak kita, semua aman. Proyek besar seperti ini memang biasa seperti itu karena skalanya besar. Kalaupun digelembungkan sedikit, tidak akan ada yang tahu. Ah, suamiku memang hebat, kata Rina sambil tersenyum lebar dan mencium pipi Budi. Sekarang setelah belenggu bernama ibu itu hilang, lihat saja, aku akan menunjukkan bagaimana caranya aku naik ke posisi direktur, kata Budi dengan percaya diri sambil menatap pemandangan malam dari jendela.
Rina memandang sekeliling ruang tamu dengan puas. Tanpa barang-barang ibu, rumah ini jadi terasa lebih luas. Besok akan kubuang semua dan ganti perabotannya. Mulai sekarang, ini adalah ruang kita berdua. Kita bisa adakan pesta dan mengundang para direktur beserta isteri mereka. Mereka berdua tidak menyadari malam semakin larut, sibuk mengisi tempat yang ditinggalkan sang ibu dengan masa depan serakah mereka. Meninggalkan koridor apartemen yang dingin, Sri kini berbaring di sebuah kamar staf yang kecil di basement Hotel Kencana Mulia. Pukul 5 pagi, ia terbangun di tempat yang asing dan perlahan bangkit dari tempat tidur sempitnya. Kemarin ia masih terbangun di rumah putranya, tetapi dalam semalam segalanya telah berubah. Di depan cermin, ia terkejut melihat penampilannya sendiri. Matanya bengkak, wajahnya pucat pasi dan kedua pipinya tirus, seolah seluruh energi hidupnya telah tersedot habis. Sri berusaha mengabaikan wajah itu dan mengenakan seragam petugas kebersihannya seperti biasa. Saat menuju lobi lebih awal dari biasanya, rekan kerjanya, Ibu Siti, menghampirinya dengan raut khawatir. Selama 3 bulan terakhir, mereka sudah akrab seperti keluarga. Bu Sri, ada apa? Kenapa wajah ibu pucat sekali? Ibu menginap di mes malam ini. Sri tersenyum tipis, tetapi Siti tidak melepaskan lengannya. Ada masalah di rumah, wajah ibu seperti suram sekali. Suram? Jangan berlebihan, tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Saat itu, Ibu Ani yang datang mendorong troli pembersih juga terkejut melihat penampilan Sri. Bu Sri, apa ibu tidur semalam? Kenapa kelihatan kurus sekali? Kalau ada masalah, cerita saja pada kami. Aku baik-baik saja. Sudahlah, ayo kita mulai bekerja. Sri menghindari tatapan khawatir rekan-rekannya dan bergegas mengambil peralatan kebersihan. Sepanjang pagi, ia bekerja seperti mesin 2 kali lebih cepat dan teliti dari biasanya. Di setiap sudut yang ia bersihkan, tangannya tidak lagi gemetar karena kesedihan, melainkan dipenuhi oleh tekad yang kuat. Saat makan siang di ruang istirahat, Sri mengeluarkan bekalnya yang hanya berisi nasi putih dan sambal. Rekan-rekannya terkejut dan segera menawarkan lauk mereka. Ya ampun Bu Sri, ini bekal apa? Makan ini saja, nanti pingsan loh. Makan ini sedikit. Namun Sri menolak dengan halus. Tidak apa-apa, aku tidak nafsu makan. Untuk orang tua sepertiku, ini sudah cukup. Saat itu Ibu Lastri yang memiliki 3 anak meletakkan sendoknya dan menghela napas panjang. Akhir-akhir ini pekerjaan berat sekali. Kemarin aku dimarahi tamu kamar 205 karena katanya toiletnya kurang bersih. Betul. Kenapa tamu sekarang riwel-riwel sekali ya? Sabun pembersih juga sudah habis, kenapa tidak diisi ulang? Bukan cuma itu. Lift sering rusak. Jadi kita harus menarik troli berat ini lewat tangga. Lututku bisa copot rasanya, keluh Ibu Ani sambil memijat bahunya. Keluhan serupa pun bermunculan dari yang lain. Sri yang sedang susah payah menelan nasi dan sambalnya akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar sangat tenang. Apakah peralatan kebersihan kita disediakan dengan cukup? Pertanyaannya yang serius itu seolah membuka keran keluhan. Rekan-rekannya mulai menyebutkan semua masalah yang ada, sikat yang sudah usang, AC di ruang istirahat yang rusak, hingga toilet staf yang bocor. Sri mendengarkan semuanya dalam diam, mencatat setiap detail dalam hatinya. Sore harinya, dengan alasan bersih-bersih, Sri mulai memeriksa setiap sudut hotel dengan lebih teliti. Ia berhenti lama di depan lampu koridor yang berkedip-kedip dan menekan tombol lift yang sulit ditekan berulang kali. Matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan bersinar tajam seolah sedang mencari sesuatu. Setelah selesai bekerja dan kembali ke kamar kecilnya di basement, Sri mengeluarkan sebuah buku catatan tua. Ia mulai menuliskan semua keluhan yang ia dengar dari rekan-rekannya hari itu, serta semua masalah yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tangannya menulis tanpa ragu sedikit pun. Keesokan paginya, Sri dengan pinggang yang masih terasa sakit sedang mengepel karpet usang di koridor kamar tamu hotel. Pada saat yang sama di salah satu sudut lobi hotel, putranya, Budi, sedang gelisah menunggu seseorang dengan map di tangannya. Momen di mana kerja keras sang ibu dan transaksi gelap sang anak bersilangan secara berbahaya di dalam satu gedung. Tak lama kemudian, Pak Hartono muncul dari ujung koridor. Melihat Budi, ia mendekat dengan senyum licik.
Pak Budi, sudah lama menunggu? Tidak, Pak. Saya memang ingin bertemu Bapak. Budi menyekat tangannya yang berkeringat ke celananya dan menyerahkan map yang telah ia siapkan. Pak, ini proposal terkait kenaikan biaya proyek yang kita bicarakan. Mohon diperiksa. Pak Hartono menerimanya, membacanya sekilas, lalu bersiul. Wah, Pak Budi ini nyalinya besar juga. Menaikkan biaya proyek sampai 50 miliar. Hebat sekali. Bapak bisa saja. Dengan begini, tanda terima kasih. Untuk Bapak juga jadi lebih pantas, kan? Jawab Budi dengan senyum menjilat. Pak Hartono menepuk bahunya. Bagus, laporkan saja ke perusahaan. Saya akan tutup mata dan tanda tangani. Pak Budi cukup ganti materialnya dengan yang murah dari Cina. Di atas kertas, semuanya akan tercatat sebagai marmer Italia kelas atas. Jadi tidak akan ada yang tahu. Senyum serakah mereka di wajah Budi. Terima kasih banyak, Pak. Budi baik Bapak tidak akan pernah saya lupakan. Tepat saat keduanya saling tersenyum puas, dari ujung koridor terdengar suara roda troli pembersih yang berderit. Keduanya menoleh ke arah sumber suara. Siapa itu? Ini bukan jamnya membersihkan area ini, kata Pak Hartono dengan kening berkerut. Seorang petugas kebersihan Parubaya mendekat, membungkuk dalam sambil mengepel lantai. Wajah Budi seketika pucat pasi. Itu adalah ibunya, Sri Lestari, orang yang semalam ia usir dengan kejam. Mata Budi bergetar hebat. Pak Hartono menyipitkan matanya lalu menepuk pahanya. Loh, bukankah itu asisten rumah tangga yang kemarin ada di rumah Pak Budi? Jantung Budi serasa copot, ia panik ibunya akan melihatnya dan segera menarik lengan Pak Hartono. Bukan Pak, bapa salah lihat. Dia hanya petugas kebersihan hotel biasa. Jangan diperhatikan. Mari kita pergi sebelum banyak yang melihat. Budi setengah menyeret Pak Hartono pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Sri tiba di tempat mereka berdiri tadi. Sambil bersandar pada gagang pelnya yang usang, ia menatap punggung puteranya yang menghilang di kejauhan. Punggung seseorang yang berpura-pura tidak mengenalnya dan melarikan diri. Tak ada yang melihat kesedihan mendalam yang melintas di wajah Sri. Tak lama kemudian, seolah tak terjadi apa-apa, ia kembali membungkuk untuk membersihkan lantai. Setelah selesai bekerja di ruang istirahat, rekan-rekannya sedang mengobrol. Bu Sri tadi bersih-bersih di koridor dekat lobi ya. Kenapa di sana banyak sekali puntung rokok? Iya kan, orang-orang itu memang suka buang sampah sembarangan di tempat yang tidak terlihat. Sri yang sedang menatap keluar jendela tiba-tiba berkata, bukankah apa yang dilakukan seseorang saat merasa tidak ada yang melihat adalah cerminan dirinya yang sebenarnya? Matanya bersinar penuh arti. Keesokan paginya setelah semalaman tidak bisa tidur karena bertemu putranya di hotel, Sri sedang menyiapkan peralatan kebersihannya. Tiba-tiba, rekannya, Ibu Lastri, berlari masuk ke ruang istirahat sambil menangis tersedu-sedu. Bu Sri, bagaimana ini? Lastri memegang lengan Sri seolah akan pingsan. Sri memapahnya duduk. Bu Lastri, ada apa? Kenapa menangis seperti ini? Anak bungsuku semalam tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ya Tuhan, rekan-rekan yang lain ikut mendekat dengan cemas. Lastri terus menyeka air matanya. Demamnya sampai 40 derajat dan kejang-kejang. Sekarang harus segera diperiksa lebih lanjut, tapi biaya rumah sakitnya, biayanya 50 juta rupiah. Mendengar angka 50 juta, semua terdiam. Bagi mereka, itu adalah uang yang sangat besar. Bu Sri, bagaimana kalau anakku tidak bisa diselamatkan? Bagaimana kalau dia tidak bisa diobati karena tidak ada uang? Lastri menangis putus asa. Sri menggenggam tangannya dengan hangat. Suaranya terdengar sangat tenang dan kuat. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Hari ini tenangkan dirimu dulu, biar aku coba cari cara. Ibu mau melakukan apa? Tanya Lastri dengan wajah bingung. Sri tersenyum lembut sambil menepuk bahunya. Semuanya akan baik-baik saja. Anakmu pasti akan mendapatkan pengobatan. Malam itu di kamarnya, Sri mengeluarkan sebuah ponsel dari laci tua. Setelah membersihkan debunya, ia menekan sebuah nomor tanpa ragu. Halo, suara seorang pria paruh baya yang sopan terdengar dari seberang. Suara Sri terdengar jauh lebih berwibawa dan rendah. Pak Surya, ini saya. Ibu Direktur Utama, ada apa menelepon malam-malam begini? Suara Pak Surya terdengar terkejut. Ada yang harus diselesaikan. Salah satu petugas kebersihan di Hotel Kencana Mulia
Namanya Ibu Lastri. Dia butuh uang 50 juta rupiah segera untuk biaya pengobatan putrinya. Baik Bu, akan segera saya urus. Bagaimana saya harus menanganinya? Besok pagi, pastikan biayanya sudah lunas atas nama donatur anonim. Jangan sampai ada yang curiga. Baik, Bu. Dan untuk kedepannya, tolong laporkan secara berkala jika ada karyawan yang mengalami kesulitan seperti ini agar saya tahu. Siap, Bu. Keesokan paginya, pintu ruang istirahat terbuka dan Lastri masuk. Wajahnya tidak lagi muram melainkan berseri-seri karena gembira. Ibu-ibu, keajaiban terjadi. Serunya sambil mengacungkan ponselnya. Rumah sakit menelepon, katanya ada orang yang tidak dikenal melunasi seluruh biaya rumah sakit anakku sebesar 50 juta. Benarkah? Syukurlah. Rekan-rekannya ikut bersukacita. Lastri menangis haru sambil menggenggam tangan Sri. Bu Sri, apa ini? Apa ini perbuatan ibu? Sri tersenyum bijak sambil menggeleng. Bukan. Sepertinya di dunia ini masih banyak orang baik. Namun Ibu Siti menatap Sri dengan curiga. Aneh, kemarin Bu Sri bilang semuanya akan baik-baik saja dan sekarang benar-benar terjadi. Seperti sulap saja. Ucapan Siti membuat yang lain ikut memandang Sri dengan tatapan berbeza. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang luar biasa dari Sri yang selama ini mereka anggap hanya petugas kebersihan biasa. Meninggalkan tatapan ingin tahu rekan-rekannya, Sri kembali ke kamarnya dan menatap keluar jendela. Ia memberikan uang 50 juta itu bukan hanya karena kasihan. Uang itu membawa beban waktu selama 20 tahun yang ia lalui sendirian. Momen ketika pintu rumah putranya tertutup dengan kejam dan suara tawa mereka yang terdengar dari celah pintu kembali terngiang. Sri mengeluarkan dompet usangnya dan mengelus sebuah foto yang ia simpan dengan baik di dalamnya. Wajah suaminya yang tersenyum cerah. Hanya dengan berpegang pada senyuman itu, ia mampu bertahan melewati masa-masa sulit. Melihat foto itu, kenangan 20 tahun lalu yang penuh harapan kembali terbayang. 20 tahun yang lalu, di kantor sebuah motel melati di pinggir kota, suaminya, Agus, menunjukkan buku catatan keuangan. Sri, lihat ini. Bulan ini pendapatan kita rekor lagi. Sri tersenyum cerah. Wah, benar juga. Sampai-sampai kita harus menolak tamu karena kamar penuh. Agus merangkul bahunya. Kalau begini terus, kita bisa jadi orang kaya. Ini semua berkat kamu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hotel di Jakarta? Agus mengeluarkan setumpuk dokumen. Itu adalah rencana akuisisi Hotel Kencana Mulia. Syaratnya sangat bagus. Lokasinya di pusat kota, fasilitasnya juga tidak buruk. Wow, lebih besar dari yang kubayangkan. Apa kita sanggup mengelolanya? Tanya Sri cemas. Tentu saja. Asalkan kita melayani tamu dengan tulus seperti sekarang, hati kita pasti akan diterima di Jakarta juga. Agus menenangkannya. Apa uang kita benar-benar cukup? Kita juga harus menyiapkan biaya kuliah Budi. Jangan khawatir. Bank sudah menyetujui pinjaman kita, kata Agus sambil menunjukkan surat persetujuan kredit. Kalau begitu, biaya kuliah Budi aman, ya? Tentu, anak kita harus bisa kuliah di mana pun yang dia mau. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Agus tiba-tiba pingsan. Di rumah sakit, dokter berkata dengan wajah muram, serangan jantung akut. Kondisinya sangat kritis. Dokter, tolong selamatkan suami saya. Sri memohon. Dokter menggeleng. Sudah terlambat. Sebaiknya ibu mempersiapkan diri. Dunia Sri seakan runtuh. Agus dengan napas yang tersengal-sengal menggenggam tangannya. Sri, kontrak Hotel Kencana Mulia itu. Mas, jangan pikirkan itu sekarang. Kamu harus sembuh dulu. Tidak. Mungkin aku tidak akan selamat. Kamu harus melanjutkannya. Itu impian kita. Beberapa hari kemudian, dengan sisa tenaganya, Agus memberikan pesan terakhir. Matanya penuh kekhawatiran untuk putra mereka. Sayang, tolong awasi Budi. Aku ingin kamu memastikan apakah dia benar-benar tulus menyayangi kita sebagai orang tua atau hanya mendekat karena uang. Sampai kamu yakin dia menjadi orang yang baik, jangan pernah beritahu dia tentang hotel ini. Berjanjilah. Aku berjanji, Mas. Aku akan melakukan seperti yang kau mau, jawab Sri di tengah isak tangisnya.
Setelah suaminya meninggal, Sri tanpa sempat berduka menyelesaikan proses akuisisi hotel sendirian. Berbekal pengalamannya mengelola motel, ia perlahan-lahan mengembangkan Hotel Kencana Mulia. Pada saat yang sama, ia memulai perjuangan panjang dan sepi untuk menipu putranya sendiri. Di mata Budi, ia selamanya hanyalah seorang ibu sederhana pemilik motel kecil di kampung. Selama 20 tahun, Budi tidak pernah sekalipun meragukan kebohongan itu. Saat akan menikah, Budi bahkan memohon sambil menangis. "Ibu, aku akan membahagiakan ibu seumur hidup. Tolong jual motel tua itu dan belikan aku rumah di Jakarta. Aku akan merawat ibu sampai aku mati." Putra yang berjanji akan merawatnya seumur hidup itu mendapatkan apartemen mewah di Jakarta dari uang hasil penjualan motel yang ia yakini sebagai harta terakhir ibunya. Dan 3 bulan lalu, Sri memulai ujian terakhir untuk memenuhi wasiat suaminya. Ketika Budi meminta uang lagi, ia menyatakan bahawa ia sudah tidak punya uang sepeser pun dan akan mulai bekerja sebagai petugas kebersihan hotel. Seperti yang diduga, begitu sumber uangnya terputus, putranya mulai memperlakukannya seperti beban. Dengan bantuan Pak Surya, direktur yang telah lama mengelola Hotel Kencana Mulia dan menjaga rahasianya, Sri menyamar sebagai petugas kebersihan dari perusahaan outsourcing. Setelah lamunan panjangnya berakhir, mata Sri bersinar dingin. Kekhawatiran suaminya menjadi kenyataan dan putranya gagal dalam ujian. Ia mengangkat telefonnya dan menekan nomor yang sudah dikenalnya. "Ya, Ibu Direktur Utama." Suara tenang Pak Surya terdengar. Dia adalah satu-satunya orang yang selama 20 tahun ini berada di sisinya dan mengetahui semua rahasia. "Pak Surya," kata Sri tanpa getar, "sudah saatnya mengembalikan segalanya pada tempatnya dan tolong selidiki Pak Hartono. Sepertinya dia melakukan penyelewengan." Deklarasi Sri untuk mengembalikan segalanya pada tempatnya segera dilaksanakan. Keesokan paginya, Sri tidak lagi mengenakan seragam petugas kebersihan yang lusuh, melainkan setelan formal yang telah disiapkan oleh Pak Surya. Ia berjalan melewati koridor basement yang gelap dan lembap, menaiki lift servis menuju jantung hotel. Di lantai lobi, ia pindah ke lift khusus direksi. Suasana seketika berubah. Para sekretaris direksi yang melihat Sri untuk pertama kalinya hanya bisa menunduk, terintimidasi oleh kehadiran Pak Surya yang berjalan di sampingnya. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu kayu besar di lantai teratas. Pintu ruang kerja direktur utama yang selama 20 tahun tidak pernah ia buka. Saat Pak Surya membuka pintu, sebuah ruangan yang seolah membeku dalam waktu terungkap, Sri perlahan mendekati kursi kerja besar yang terasa masih menyisakan kehangatan suaminya. Di luar jendela, terhampar pemandangan kota yang mereka bangun dengan darah dan keringat. "Mas, apa kau melihat? Aku kembali duduk di kursi ini. Bukan untuk bersedih, tapi untuk menegakkan wasiatmu." Sri akhirnya duduk. Anehnya, kursi yang besar itu terasa pas untuknya. Waktu 20 tahun yang tersembunyi telah menjadikannya pemilik sejati kursi ini. Tak lama kemudian, Pak Surya masuk dengan wajah serius dan meletakkan sebuah tablet di hadapannya. "Ibu mohon bersiap. Video ini didapatkan oleh tim keamanan kami saat memantau pergerakan Pak Hartono. Mungkin ini akan menyakiti hati ibu." Sri mengangguk tanpa kata. Layar menyala, menampilkan putranya. Budi dan Pak Hartono sedang bersulang di sebuah ruang privat bar mewah. Itu adalah rekaman kamera tersembunyi. Suara putranya terdengar dari speaker membuat bahu Sri sedikit bergetar. "Pak Hartono, sekali lagi terima kasih. Berkat Bapak, proposal palsu senilai 500 miliar itu lolos dengan mulus di perusahaan kami. Sekarang tinggal menunggu persetujuan akhir dari Hotel Kencana Mulia." Pak Hartono bertanya sambil menggoyangkan gelas whisky-nya. "Berkat Pak Budi, saya juga akan dapat bagian yang lumayan, kan? Omong-omong, Anda hebat sekali bisa menggelembungkan biaya material sampai 50 miliar. Di atas kertas, semua akan dilaporkan menggunakan marmer Italia terbaik. Kenyataannya, kami akan menggunakan material dari China yang harganya tidak sampai setengahnya." Setelah selesai, tidak akan ada yang tahu. Selisihnya saja 50 miliar. Ayah saya dulu terlalu jujur dalam berbisnis. Makanya, seumur hidup hanya jadi pemilik motel. Zaman sudah berubah. Beginilah cara menghasilkan uang besar sekarang. Saat putranya menghina ayahnya sendiri, wajah Sri mengeras seperti batu.
Pak Hartono bertanya dengan hati-hati, omong-omong pastikan tidak ada yang tahu tentang ini. Budi menjawab dengan tawa licik. Tenang saja Pak, ini adalah proyek yang sangat penting bagi saya, tidak mungkin saya sembarangan bicara. Tawa kejam putranya memenuhi ruang kerja yang megah itu. Wajah Sri tanpa ekspresi tetapi di bawah meja, kedua tangannya yang terkepal memutih dan bergetar hebat. Setetes air mata panas mengalir tanpa suara di pipinya. Itu adalah air mata terakhir dalam hidupnya untuk putranya, Budi Santoso. Hati seorang ibu yang selama 20 tahun mencoba untuk percaya pada putranya hancur berkeping-keping. Setelah video berakhir, wajah kosong Sri terpantul di layar hitam. Setelah hening yang lama, akhirnya Sri angkat bicara. Suaranya tidak lagi menyiratkan kesedihan atau penyesalan. Suaranya lebih dingin dari es, lebih keras dari baja. Pak Surya. Ya Bu, besok jam 2 siang. Rapat laporan akhir kontrak interior tetap dilanjutkan sesuai jadual. Saya akan hadir. Matanya adalah mata seseorang yang siap untuk mengakhiri segalanya. Saat malam Sri berlalu dalam penderitaan setelah memutuskan untuk menghakimi putranya. Pagi Budi dipenuhi kegembiraan seolah akan meletuskan sampahnya. Di depan cermin, ia berlatih memasang ekspresi berwibawa seorang calon direktor sambil menyenandungkan lagu kemenangan. Sayang, hari ini benar-benar hari keberuntungan kita kan? Bagaimana penampilanku? Tanya Budi pada Rina yang sedang melihat-lihat interior penthouse mewah di tabletnya. Tentu saja. Ada Pak Hartono di pihak kita, apa yang perlu dikhawatirkan? Jawab Rina, acuh tak acuh. Lihat, kalau kita sudah punya 50 miliar, kita pindah ke sini yang ada kolam renangnya atau yang pemandangannya langsung ke sungai. Kenapa harus pilih? Satu untuk kita tinggali, satu lagi untuk pesta akhir pekan. Kita punya 50 miliar. Seru Budi dengan semangat. Rina tertawa terbahak-bahak. Berarti mulai hari ini aku benar-benar dipanggil Nyonya Direktur ya? Aku harus segera mendaftar di lounge VIP Mall. Tentu. Kita sekarang kelas atas. Pukul 13.30, Budi dan Rina tiba di lobi Hotel Kencana Mulia. Berpakaian mewah dari ujung kepala hingga kaki, mereka berjalan dengan angkuh. Melewati para petugas kebersihan yang sedang sibuk mengepel lantai, Budi sengaja berbisik ke telinga Rina, lihat orang-orang itu. Kita sekarang hidup di dunia yang berbeda dengan mereka. Rina melirik para petugas kebersihan dengan tatapan menghina. Benar, mereka sekarang adalah orang-orang yang melayani kita. Ibu juga mungkin sedang bekerja di salah satu sudut sana. Di dalam lift khusus direksi, Budi memandangi bayangannya di cermin dengan puas. Lift tiba di lantai teratas. Ruang rapat yang megah sempat membuat mereka tegang, tetapi ketegangan itu sirna begitu melihat Pak Hartono menyambut mereka dengan santai. Pak Hartono, selamat siang. Sapa Budi sambil membungkuk 90 derajat. Pak Budi, Anda datang bersama isteri? Silakan masuk. Selamat siang Pak, suami saya selalu bilang semua ini berkat bantuan Bapa. Bukan apa-apa. Pak Budi ini sangat kompeten. Saya hanya ikut menumpang saja, kata Pak Hartono sambil tersenyum penuh arti. Budi membuka tas kerjanya. Pak, laporan akhir hari ini sudah saya siapkan dengan sempurna. Baik, tapi jangan khawatir, saya sudah mengatur semuanya. Laporan ini hanya formalitas. Senyum kemenangan merekah di wajah Budi. Terima kasih Pak, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak. Rina bertanya dengan hati-hati, Pak, kapan Direktur Surya datang? Sebentar lagi, tenang saja, saya akan bilang sudah memeriksa semuanya, jadi beliau pasti akan setuju. Beliau sangat percaya pada saya, kata Pak Hartono dengan percaya diri. Rina menggenggam tangan suaminya. Sayang, aku gugup sekali. Kita akan benar-benar jadi orang kaya. Di dalam ruang rapat, hanya ada tawa angkuh dari 3 orang yang yakin akan kemenangan mereka. Budi menatap keluar jendela dengan perasaan haru. Bagaimana rasanya memandang semua ini dari atas? Sebentar lagi aku akan tahu. Pak Hartono melihat jam tangannya. Nah, sudah waktunya. Sebentar lagi Direktur Surya akan datang. Tepat pukul 2 siang, pintu ruang rapat terbuka dan Direktur Surya masuk. Budi bangkit dan menyapanya dengan hormat. Wajahnya penuh keyakinan bahawa kebohongannya akan segera membuahkan emas. Sementara itu, Rina berkeliling hotel, merasa seolah-olah dirinya lah pemilik kemewahan itu.
Baik, kita mulai. Saya akan melaporkan terkait proposal renovasi Hotel Kencana Mulia. Budi memulai presentasinya dengan penuh semangat memaparkan rencana muluknya untuk meningkatkan kemewahan hotel dengan material dan desain terbaik. Material yang kami pilih adalah marmer alami dari Italia dengan kualitas terbaik dunia. Mungkin harganya terlihat tinggi tetapi ini adalah investasi yang diperlukan untuk menaikkan citra hotel. Pak Hartono mengangguk puas. Budi meninggikan suaranya. Dengan perhitungan ini, total biaya proyek sekitar 500 miliar rupiah. Mungkin terlihat mahal, tapi ini tidak seberapa untuk menjadikan Hotel Kencana Mulia hotel terbaik di Indonesia. Tepat pada saat itu, pintu besar di sisi dalam ruang rapat terbuka tanpa suara. Pandangan Budi dan Pak Hartono tertuju ke sana. Seorang wanita perlahan berjalan keluar. Mengenakan setelan formal, ia berjalan dengan tenang menuju kursi utama di meja rapat. Wajah Budi seketika memucat. Itu adalah wajah ibunya yang sangat ia kenal, yang selama ini ia remehkan. Kenapa ibu ada di sini? Petugas kebersihan tidak boleh masuk ke sini. Saat Sri akhirnya tiba di kursi utama dan perlahan berbalik, mulut Budi dan Pak Hartono ternganga karena kaget. Di hadapan mereka bukan lagi petugas kebersihan yang lusuh atau asisten rumah tangga yang lugu. Di sana duduk pemilik sejati Hotel Kencana Mulia dengan aura wibawa dan dingin yang tak terbantahkan. Ibu, gumam Budi dengan suara gemetar seperti melihat hantu. Pak Hartono juga bangkit dengan mata terbelalak. Kenapa? Kenapa dia duduk di sana? Dia kan petugas kebersihan. Saat itu Direktur Surya bangkit berdiri. Ia menatap Budi dan Pak Hartono lalu berkata dengan suara sedingin es, Manajer Budi Santoso dan Pak Hartono, berikan salam hormat anda. Beliau adalah Direktur Utama Hotel Kencana Mulia, Ibu Sri Lestari. Direktur Utama, ulang Budi dengan mulut ternganga. Tidak mungkin. Ibuku adalah Direktur Utama hotel ini. Pak Hartono dengan wajah pucat dan keringat bercucuran mencoba menyangkal. Pak Direktur, Anda pasti bercanda. Saya yakin betul beberapa hari yang lalu saya melihat beliau di rumah Pak Budi sebagai petugas kebersihan Hotel Kencana Mulia. Pak Surya menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ini bukan lelucon. Ibu Sri Lestari telah mengelola hotel ini sambil menyembunyikan identitasnya selama 20 tahun. Saya hanya menjalankan perintah beliau. Setelah semua penjelasan itu, Sri masih diam menatap keduanya. Wajahnya tanpa ekspresi tetapi keheningannya terasa lebih menakutkan daripada bentakan paling keras. Pak Hartono adalah yang pertama tersadar. Ia langsung berlutut. Ibu Direktur Utama, saya telah berbuat dosa besar. Maafkan saya tidak mengenali ibu. Budi yang akhirnya sadar juga ikut berlutut dengan panik. Ibu Direktur Utama, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Ruang rapat yang tadinya penuh dengan kebohongan kini dipenuhi dengan permohonan dan tangisan putus asa. Pak Surya mendekati Budi. Manajer Budi Santoso, silakan lanjutkan laporan anda. Ibu Direktur Utama sedang mendengarkan. Budi mengangkat kepalanya dan menatap ibunya. Ibunya bukan. Direktur utamanya sedang menatap laporan palsunya dengan mata yang sangat dingin. Sekitar 1 jam kemudian, Rina yang sudah selesai berkeliling hotel membuka sedikit pintu ruang rapat untuk mengintip. Belum selesai juga. Namun, pemandangan yang ia lihat di dalam sungguh di luar dugaannya. Suaminya Budi dan Pak Hartono sedang berlutut di lantai, sementara di kursi utama duduk ibu mertuanya Sri dengan ekspresi dingin. Tanpa sadar Rina membuka pintu dan masuk. Ada apa ini? Kenapa kalian semua seperti ini? Dan ibu, kenapa ibu ada di sini? Melihat Rina masuk dengan bingung, Budi menoleh dengan wajah putus asa. Rina, ibu adalah Direktur Utama hotel ini. Apa? Rina menatap Sri tak percaya. Pak Surya menjelaskan dengan sopan, perkenalkan beliau adalah Direktur Utama Hotel Kencana Mulia, Ibu Sri Lestari. Kaki Rina lemas, ia nyaris jatuh terduduk. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak masuk, Sri membuka mulutnya. Tatapan dinginnya tertuju pada menantunya. Rina, kemari dan berlututlah. Perintah sedingin es itu menggema di ruang rapat. Rina tidak bisa menerima kenyataan bahawa ia harus berlutut di hadapan ibu mertua yang selama ini ia hina. Ia sempat kehilangan akal dan bertanya balik ibu. Ibu bicara apa padaku?
Namun, sebelum kalimatnya selesai, Budi dengan panik menarik lengannya. Berlutut, cepat berlutut. Mendengar seruan putus asa suaminya, Rina akhirnya berlutut tanpa daya. Gaun terindah yang ia kenakan untuk merayakan kemenangannya kini terlipat menyedihkan di lantai marmer yang dingin bersama dengan harga dirinya. Rina adalah yang paling cepat memahami situasi. Ia sadar satu-satunya cara untuk keluar dari neraka ini adalah dengan memohon pada perasaan ibu, bukan direktur utama. Ibu, direktur utama, saya telah berdosa besar. Rina merangkak maju dan bersujud di kaki Sri. Ia mulai menangis tersedu-sedu, menyalahkan dirinya sendiri. Saya yang dibutakan oleh uang dan menghasut Mas Budi. Suami saya tidak bersalah. Semua kerana saya ingin tinggal di rumah yang lebih bagus, ingin memakai tas yang lebih mahal. Menantu yang tidak tahu diri ini telah menghancurkan suaminya sendiri. Tolong, hukum saya saja. Tapi ampuni putera ibu suami saya. Melihat akting Rina, Budi pun tersadar dan ikut memohon sambil memegang kaki celana ibunya. Permohonannya penuh dengan alasan dan rasa mengasihani diri sendiri. Ibu, saya salah. Saya tidak bisa sehebat ayah. Saya benci diremehkan karena hanya anak pemilik motel kampung. Karena itu saya sempat gelap mata. Ibu, tolong ampuni anakmu yang malang ini sekali saja, Bu. Pak Hartono juga bersujud memohon ampun, tetapi tak ada satu suara pun yang masuk ke telinga Sri. Ia hanya menatap dingin sandiwara menyedihkan di hadapannya sambil dalam hati memanggil suaminya yang telah tiada. Mas, apa kau lihat putra yang begitu kau khawatirkan kini sedang menangis palsu di bawah kakiku? Tapi bagaimanapun dia tetap putra kita. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir atas namamu. Jika ia menyia-nyiakan kesempatan ini, maka aku juga tidak akan memiliki penyesalan lagi. Setelah hening yang panjang, suara Sri memecah tangisan mereka. Suaranya pelan namun mampu mengalahkan semua suara di ruangan itu. Aku tahu semua perbuatan kalian. Ia menatap ketiga orang yang berlutut itu satu persatu. Fakta bahawa kalian mencoba menggelapkan 50 miliar uang hotel dengan proposal palsu. Wajah Budi dan Rina pucat pasi. Sri akhirnya bangkit. Tapi, sebagai ibu kalian, aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Secercah harapan muncul di wajah keduanya yang putus asa. Aku beri waktu 24 jam. Dalam 24 jam, tarik kembali semua proposal palsu yang kalian ajukan, batalkan semua rencana kotor kalian, lalu pergi ke kejaksaan dan menyerahkan diri. Budi, kau juga harus melaporkan ini ke perusahaanmu. Budi mengangkat wajahnya dengan putus asa. Ibu, itu berarti saya akan dihukum karena pemalsuan dokumen. Kalau perusahaan tahu, saya akan dipecat, Bu. Sri menatap lurus ke mata puteranya. Itulah belas kasihan terakhir yang bisa kuberikan sebagai seorang ibu dan ini juga berlaku untuk Pak Hartono. Setelah mengatakan itu, Sri berbalik dengan dingin seolah tak punya urusan lagi. Pak Surya mengikutinya dan pintu ruang rapat yang besar itu tertutup. Di ruangan kosong itu, ketiga orang yang tertinggal hanya bisa saling menatap dengan wajah hampa. Apa ibu baik-baik saja? Tanya Pak Surya setelah mereka keluar. Jika mereka menyerahkan diri, mereka akan didakwa dengan percobaan penggelapan dana perusahaan. Saya tahu ini berat untuk ibu. Mungkin kita bisa mencari cara lain. Jika berbuat salah, harus menerima hukuman. Jika mereka menyerahkan diri, pengadilan mungkin akan memberikan keringanan hukuman atau bahkan hukuman percobaan. Itu adalah kesempatan terakhir yang bisa kuberikan sebagai seorang ibu. Di dalam ruang rapat, Budi, Rina dan Pak Hartono terduduk lemas. Surga yang mereka impikan sekejap berubah menjadi neraka. Budi menangis seperti anak kecil. Habislah sudah, menyerahkan diri? Kita bisa masuk penjara. Saat kedua pria itu tenggelam dalam keputusasaan, mata Rina yang tadinya kosong mulai berubah menjadi dingin. Tiba-tiba ia mendekati Budi dan menampar pipinya dengan keras. Budi Santoso, sadarlah. Rina, kenapa kau menamparku? Sekarang bukan waktunya menangis. Bodoh. Kalau kau akan hancur seperti ini, kenapa kau memulainya? Sekarang aku tahu kenapa ayahmu tidak pernah mempercayaimu. Kau hanyalah seorang pengecut. Seru Rina sambil mengguncang bahu Budi. Pak Hartono juga, sadarlah. Apa kita akan mati begitu saja di tangan wanita tua itu? Rina, apa maksudmu, ibu?
Maksudku direktur utama sudah tahu semuanya apa yang bisa kita lakukan. Rina berbisik seperti ular. Kalau kita bisa menemukan satu saja kelemahannya, kita yang akan menang. Pikirkan, menyembunyikan identitas selama 20 tahun pasti karena ada sesuatu yang busuk. Apa mungkin dia tidak menggelapkan uang dari hotel sebesar ini? Penggelapan pajak, dana gelap atau mungkin simpanan pria lain. Pasti ada sesuatu. Percikan keserakahan kembali menyala di mata Budi dan Pak Hartono. Benar juga, kata Pak Hartono. Perusahaan sebesar ini tidak mungkin bersih. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Budi. Rina memberi instruksi. Pak Hartono, cari buku catatan dana gelapnya. Cari tahu di mana wanita tua itu menyembunyikan uangnya selama 20 tahun. Dan selidiki juga Direktur Suria itu, pasti dia juga ikut menggelapkan uang. Aku dan Budi akan menyelidiki masa lalunya. Kita akan gunakan detektif swasta atau cara apapun untuk menemukan kelemahannya dan menghancurkannya. Di ruang kerja pribadi di sebelah ruang rapat, Pak Surya mengecilkan volume speaker. Sebuah alat perekam yang dipasang di koridor telah merekam seluruh percakapan mereka. Ibu, tidak perlu didengarkan lagi. Shri memberi isyarat agar dia diam. Dari speaker, suara putranya terus terdengar. Benar, kita tidak bisa membiarkan hanya kita yang hancur. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sri mendengarkan dalam diam saat putranya membuang sisa-sisa nuraninya. Setetes air mata panas kembali mengalir di wajahnya yang tanpa emosi. Ujian terakhir yang ia mulai untuk memenuhi wasiat suaminya berakhir dengan pengkhianatan paling mengerikan. Tepat 24 jam kemudian, keesokan siangnya pukul 2, suasana di ruang kerja Direktur Utama Hotel Kencana Mulia terasa begitu mencekam. Sri berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan kota yang ia bangun seumur hidupnya. Wajahnya bukan lagi wajah seorang ibu yang berduka, melainkan wajah seorang hakim yang dingin menjelang vonis. Sudah waktunya, Bu, kata Pak Surya. Suruh mereka masuk. Tak lama kemudian, Budi dan Rina masuk. Penampilan mereka sangat berbeza dari kemarin. Seperti hantu yang baru kembali dari neraka, rambut mereka acak-acakan dan kantung mata mereka menghitam. Mata yang kemarin bersinar karena keserakahan kini kosong karena kekalahan dan ketakutan. Budi terhuyung-huyung dan jatuh berlutut di hadapan Sri. Aku bilang serahkan diri dalam 24 jam. Bagaimana hasilnya? Tanya Sri dingin. Tolong selamatkan saya, Bu. Saya kan anak ibu, jawab Budi dengan suara gemetar. Kami hanya ingin hidup lebih baik, Bu. Nanti kami juga berencana merawat ibu lagi, tambah Rina sambil menangis. Isinya bukan penyesalan, melainkan pembelaan diri. Kami sudah gila, Bu, mencoba mencari kelemahan ibu. Sekarang apa yang harus kami lakukan? Tolong, Bu, ampuni kami sekali ini saja, Budi meraung. Sri membuka laci dan melemparkan sebuah map tebal ke atas meja. Itu transkrip rekaman percakapan kalian di koridor kemarin. Wajah Budi dan Rina memucat. Sri membuka map itu dan membacanya dengan nada rendah menirukan suara mereka. Kalau kita bisa menemukan satu saja kelemahannya, kita yang akan menang. Benar ini ucapan kalian? Budi benar-benar hancur. Habislah sudah. Sri bangkit dan berjalan ke jendela membelakangi putranya. Budi Santoso. Ia tidak lagi memanggilnya anakku. Panggilanku sebagai ibumu berakhir hari ini. Tepat saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan beberapa penyidik berjas masuk. Kami dari Kejaksaan. Budi Santoso, anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Para penyidik membawa borgol. Budi mundur ketakutan dengan suara klik pergelangan tangannya di borgol. Melihat itu, Rina tiba-tiba terhuyung. Tidak mungkin. Ibu, anak ibu ditangkap. Tubuhnya limbung dan jatuh pingsan di lantai. Rina, sayang, raung Budi. Tapi para penyidik tetap menyeretnya keluar. Di ruang kerja itu hanya tersisa Rina yang pingsan di lantai, Sri yang berdiri tak bergerak di dekat jendela dan Pak Surya yang setia di sampingnya. Sri tidak pernah menoleh ke belakang sedikit pun, bahkan saat mendengar raungan putranya. 1 tahun kemudian, pada suatu hari musim semi yang cerah, Hotel Kencana Mulia telah terlahir kembali dengan wajah baru. Hotel itu menjadi berita utama sebagai salah satu perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik.
Lobi dipenuhi tawa ceria para karyawan dan suasana hotel terasa hangat dan bersemangat. Direktur Utama Sri Lestari turun ke lantai basement. Tempat yang setahun lalu adalah gudang yang gelap dan lembap kini telah berubah menjadi kantin karyawan yang luas, terang dan nyaman. Di pintu masuk, Ibu Siti melambaikan tangan. Ibu Direktur Utama, selamat datang. Bu Siti, menu hari ini apa? Baunya enak sekali. Hari ini ada semur daging, Bu. Koki memasaknya dari pagi khusus untuk menyambut Ibu. Sri mengambil lampan dan ikut mengantre seperti karyawan lainnya. Para karyawan baru memandangnya dengan heran. Ibu Lasri menjelaskan dengan bangga, Direktur Utama kita memang seperti itu. Beliau lebih suka makan bersama kita daripada dengan para direktur lain. Sri duduk di tempat biasanya di dekat jendela, tempat di mana rekan-rekan sesama petugas kebersihannya dulu berkumpul. Bu, kebijakan cuti melahirkan 3 tahun yang baru. Ibu umumkan itu luar biasa. Saya pamer ke semua teman saya di hotel lain, kata seorang karyawan. Karyawan harus bisa membesarkan anak dengan tenang agar perusahaan juga bisa berkembang, jawab Sri sambil tersenyum hangat. Benar Bu, troli pembersih juga diganti semua dengan yang baru agar tidak sakit pinggang dan di ruang istirahat ada kursi pijat tambah yang lain. Di tengah obrolan hangat itu, Ibu Lastri bertanya dengan serius, Bu, kenapa Ibu selalu makan bersama kami? Kenapa tidak pernah bertemu dengan para direktur lain? Sri meletakkan sendoknya dan menatap wajah rekan-rekannya satu persatu dengan hangat. Wajah-wajah inilah yang dulu menawarinya sesuap nasi saat ia berada di titik terendah. Karena kalian adalah keluarga saya. Keluarga? Tanya Ibu Siti kaget. Ya, kalian adalah orang-orang yang ada di sampingku saat aku berada di tempat paling gelap dan dingin. Kalian lebih berharga dari keluarga sedarah. Kalian adalah keluarga sejatiku. Kata-kata tulus Sri membuat mata rekan-rekannya berkaca-kaca. Ia akhirnya menemukan kebahagiaan baru, bebas dari luka masa lalu. Sore harinya, Sri kembali ke perannya sebagai Direktur Utama Hotel Kencana Mulia. Pak Surya masuk ke ruang kerjanya dan melapor. Ibu, ada telefon dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana Budi Santoso sangat ingin bertemu dengan Ibu. Tanpa mengalihkan pandangan dari dokumennya, Sri menjawab dengan nada rendah tolak dan sampaikan bahawa untuk kedepannya saya tidak akan menerima kontak apapun darinya, suaranya tegas tanpa keraguan. Berikutnya laporan mengenai Rina Wijaya. Saat ini dia bekerja serabutan di sebuah warung makan di pinggir kota dan hidup dengan sulit. Sri sejenak meletakkan penanya dan menatap keluar jendela. Namun pandangannya tertuju pada hotelnya yang kini bersinar, bukan pada masa lalu. Baik, hidup mereka sekarang adalah tanggungjawab mereka sendiri. Kita lanjutkan pekerjaan kita. Laporan berikutnya, silakan. Sri kembali menatap dokumennya. Wajahnya memancarkan kedamaian sejati yang baru ia temukan di usianya yang ke-70 serta tekad yang kuat untuk masa depan. Sinar matahari musim semi yang hangat menerangi ruang kerjanya seolah memberkati awal barunya.